Tidak ada persyaratan Allah itu kalau mau ngasih ke rezeki hambanya harus ikhtiar terlebih dahulu, nggak harus. Kalau Allah mau kirim apapun ke rumah hamba itu bisa, tapi manusia disuruh berikhtiar. Dan ada daripada hambanya Allah yang nggak perlu cari sebabnya mendapatkan rezeki, nggak perlu berikhtiar dapat rezeki didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya tanpa usaha. Tapi normalnya manusia dan kebanyakan manusia pakai usaha, tapi bukan berarti harus dengan usaha kita bisa mendapatkan rezeki. Ada juga daripada hamba Allah yang dicintai oleh Allah, rezeki itu diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke rumahnya. Dan kita yang duduk di sini pernah merasakan itu. Di saat kita dekat dengan Allah, di saat kita butuh dengan Allah, di saat kita menghamba kepada Allah, tiba-tiba nggak keluar cari rezeki, ada orang datang bawa rezeki buat kita. Digerakkan hatinya orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba orang itu berbuat baik kepada kita. Kita duduk di rumah, nggak keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang datang bawa hadiah. Nah ini kan kita nggak perlu ikhtiar, rezeki didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti rezeki itu semuanya di tangan Allah. Terkadang membutuhkan ikhtiar, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan kepada kita tanpa ikhtiar. Datang musim haji, minta sama Allah, jangan pikirkan matematikanya. Tetap kita harus berjuang. Kalau punya niat gak ada buktinya, namanya gak niat. Yang namanya niat tetap harus ada perjuangannya. Tapi jangan jadikan perjuanganmu itu tujuan utama. Jadi fokusnya di perjuangannya, jangan. Tapi fokusnya minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah aku kemudahan dalam menunaikan panggilanmu untuk berhaji di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Kalau sudah punya niat yang kuat, tekad yang kuat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di saat-saat dimana doanya seseorang diijabahi. Yaumul Jum'ah, perbanyak doa. Sepertiga malam, perbanyak doa. Ini waktu-waktu yang di situ doanya dikatakan oleh Rasulullah, tidak seorang pun dari seorang hamba memohon kepada Allah, minta sama Allah dari perkara dunia dan perkara akhirat kecuali diijabahi sama Allah Ta'ala. Nah ini kesempatan buat kita minta sama Allah, perkara dunia diijabahi, perkara akhirat diijabahi. Kalau sudah diijabahi, kita dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti yang mikirkan caranya Allah Ta'ala, bukan kita. Kita nggak perlu mikir mau gaji pas-pasan gimana mau berangkat haji, itu kan kita. Otaknya kita yang dangkal memikir seperti itu. Tapi kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang mustahil. Allah itu kalau mau memberikan apapun kepada hambanya lebih mudah daripada kita membalikkan tangan. Kita membalikkan tangan ini kan gampang. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya lebih mudah daripada kita membalikkan tangan, telapak tangan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh gampang, ada orang kepingin berangkat umrah bukan haji, tapi mikir dari mana uangnya, butuh puluhan juta mau berangkat dan lain sebagainya. Tapi taufiknya Allah ternyata sampai ke orang itu walaupun orang itu nggak punya duit. Datang kajian Ramadan di Masjid Segaf, ya kan? Tiap malam kan ada kajian di sini. Tiba-tiba di akhir daripada kajian ada hadiah umrah. Dia nggak punya uang, tinggalnya jauh dari Mekah, tapi taufiknya Allah sampai ke dirinya. Akhirnya apa? Nggak perlu lagi pakai matematika atau caranya mikir bagaimana saya bisa sampai ke Baitullahil Haram. Duduk ngaji di Masjid Segaf, tiba-tiba namanya dipanggil sebagai jamaah yang mendapatkan hadiah umrah. Nah ini Allah kalau sudah punya mau, Allah akan ngirimkan caranya. Caranya dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa melaksanakan apa yang kita kehendaki, agar kita bisa melaksanakan ibadah umrah, haji dan lain sebagainya. Yang kita perlu apa? Niat yang kuat, usaha dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bosan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah berputus asa sama Allah Taala, jangan berputus asa. Dan kalau minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah berputus asa, jangan berhenti. Mau 24 jam berdoa, mau banyak permintaannya, banyak permintaan, gak apa-apa. Justru itu Allah senang ketika setiap hamba itu memohon kepada Allah. Karena itu perintahnya, ud'uni astajibu lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengijabahinya. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Datang bulan Dzulhijjah, ya Rabb ini hamba-hambamu,
yang mendapatkan taufik daripadamu ya Rabb, mereka semua engkau berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Maka aku mohon kepadamu ya Rabb, di tahun yang akan datang, jangan pikirkan tahun depan apa mungkin saya bisa haji, wong katanya harus antri dulu, jangan pikirkan itunya, jangan suudzon sama Allah, jangan putus asa. Kalau Allah punya mau semuanya bisa. Ya Rabb, di tahun yang akan datang panggillah saya ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Minta terus, ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat perbanyak doa supaya doa kita bisa berbarengan dengan saat-saat di mana diijabahi doanya setiap hamba. Insya Allah kalau kita betul-betul mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah yang atur. Allah yang mengatur caranya. Allah kalau sudah mau mengijabahi doa dan permohonan hambanya ini, caranya luar biasa indahnya. Maka dari itu jangan putus asa. Kalau kepingin berangkat haji, jangan matematika. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Minta sama yang punya dunia dan seisinya. Kalau Allah sudah mau menakdirkan kita, ngundang kita, nggak ada yang mustahil. Akan dikirimkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita dan kita pun bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini yang perlu kita perbanyak. Datang bulan Dzulhijjah, kita lihat banyak orang-orang yang berangkat haji, kita mohon ya Rabb, sebagaimana engkau peringan, sebagaimana engkau mudahkan mereka berangkat ke rumahmu, ke Baitullahil Haram, maka aku pun memohon dengan permohonan yang sama. Mudahkan langkah ini untuk bisa sampai ke sana, mudahkan langkah ini untuk bisa berziarah ke Baitullahil Haram, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita doa, kita usaha, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah doa kita bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum berangkat haji, kalau datang hari Arafah, hari Tarwiyah, jangan cuma buang waktu sia-sia, coba kita juga beribadah. Karena dikatakan dalam hadis, man shama yauma tarwiyah a'tahu Allahu mithla thawab sabru Ayyub ala balaihi. Siapa yang puasa di hari Tarwiyah, sudah tadi keutamaannya seperti apa? Memerdekakan 1000 budak, kemudian 1000 onta disembelih, 1000 kuda disedekahkan, juga dapat pahala sabarnya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Lalu puasa di hari Arafah, dapat pahalanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini keutamaannya. Nah, kita yang nggak bisa berangkat haji, kalau bisa berkorban, korban. Kalau nggak mampu berkorban, perbanyak amal soleh. Kalau masuk hari Tarwiyah, puasa, perbanyak amal soleh. Arafah, puasa, perbanyak amal soleh. Bisa dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, bagus. Kalau nggak bisa 7, 8, 9. Kalau nggak bisa 7, 8, 9, 8, 9. Kalau nggak bisa 8, 9, paling tidak 9 Dzulhijjah kita berpuasa, agar mendapatkan keutamaannya. Khususnya di Yaumul Arafah tanggal 9-nya, kita perbanyak doa sama Allah. Karena itu kan hari di mana orang berkumpul di padang Arafah, doanya setiap orang diijabahi oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa agar di hari itu kita bisa diijabahi doa kita juga dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengkan dengan doa-doanya orang-orang yang di Arafah sehingga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah, hari Arafah ini hari yang mulia. Salah satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ke sana capek, susah payah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wukuf berdiri di Arafah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah ini termasuk tempat di dunia yang lama. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika diturunkan di muka bumi ini, dia nyari istrinya Hawa. Nyari Siti Hawa itu selama berapa tahun? 100 tahun namanya. Setelah 100 tahun baru ketemu dengan Siti Hawa di Arafah. Maka mereka berkenalan. Ini kan kehidupan dunia baru, bukan kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Jadi mereka berkenalan pertama kali, berjumpaan di sana. Berkenalan di situ maksudnya bukan belum sebelumnya tidak kenal, tidak, tapi di masa dunia mereka berjumpa pertama kali, diibaratkan seperti perkenalan. Kemudian perkenalannya atau perjumpaannya di tempat yang kemudian diberi nama Arafah. Diambil dari kalimat Arafah ya'rifu, jadi saling tahu, saling kenal. Yaltaqiya, saling berjumpa di padang Arafah.
Maka dikatakan tidak ada satu nabi pun dan tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Adam sampai Nabi Muhammad terkecuali mereka semua pernah wukuf di padang Arafah. Jadi keberkahan yang luar biasa. Jadi bagi kita yang dah haji juga jadikan hari Arafah supaya menjadi hari yang penuh dengan amal soleh. Kalau mereka wukuf di padang Arafah, kita di sini berpuasa, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buang waktu kita sia-sia. Jadi para ulama menganjurkan dari tanggal 1 kita sudah banyak bertobat sama Allah, minta diampuni dosa kita. Jadi banyak beristighfar, banyak amal soleh, banyak bertobat kepada Allah. Kalau masuk hari Arafah, selain amal soleh itu tetap kita lakukan, kemudian kita berpuasa. Karena puasanya punya keutamaan yang luar biasa. Puasa satu hari seperti 2 tahun. Kalau Asyura seperti 1 tahun, kalau Arafah seperti 2 tahun. Kemudian di hari Arafah dosanya seseorang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang ini gimana? Yang akan datang kok diampuni gimana? Maksudnya dijaga sama Allah supaya tidak berbuat dosa di masa yang akan datang. Nah, ini jangan sampai kita tergolong orang yang mahrum datang hari Arafah, orang semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak dapat ampunan, rugi. Jadi yang nggak bisa memperbanyak, ya minimal ada pembeda lah dengan hari-hari yang lalu. Saya ini malas kalau ibadah, ya sudah. Kita orang yang malas ini, jangan sampai hari ini sama dengan hari yang kemarin sebelum masuk Dzulhijjah. Harus ada pembedanya. Karena hari ini menjadi hari-hari yang amal soleh ini sangat dicintai sama Allah. Minimal kalau kemarin sholat di masjidnya cuma 1 waktu, tambahlah 2 waktu. Minimal kalau nggak pernah rawatib 1 aja lah, kalau nggak bisa 5-5-nya 1 ambil, gabliyah ba'diyah 1 fardu, kalau bisa gabliyatul fajar. Kelewat ya sudah gabliyatul zuhur atau ba'diyatul zuhur. Kalau bisa lebih, kalau enggak ya sudah 1 aja. Nggak bisa bangun malam 15 menit sebelum subuh, jangan lewatkan begitu saja. 15 menit sebelum subuh bangun, wudu, sholat 2 rakaat atau sholat witir kalau belum witir, atau ngaji Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa 5 menit sebelum subuh atau 2 menit, bukan sebelum subuh, susah kalau sebelum subuh, tapi 2 menit di sepertiga malam. Orang ini kalau tidur kan kadang jam 3, jam setengah 4 bangun, entah itu kebelet kencing kayak, atau entah itu kebangun, pas kebangun di sepertiga malam, minimal kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, minta sama Allah, kemudian beristighfar. Karena di sepertiga malam Allah itu menyeru kepada hambanya, hal min mustaghfir, ada yang meminta ampun, saya ampuni. Kita minta ampun sama Allah, ya Rabb, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hal min talibin hajat, ada yang punya hajat, maka aku ijabahi hajatnya, minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah taufik dan hidayah, lindungi keluarga saya, lindungi diri saya, berikanlah rezeki yang berlimpah, panjangkan umur, berikanlah kesehatan, minta sama Allah. Walaupun di saat itu malas mau bangun, mau wudhu, apa di tempat tidur. Kalau pemula ya seperti itu sudah. Yang penting bangun daripada tidak sama sekali. Setelah itu mulai dibenahin. Kita akan ngerasakan enaknya tiap malam bangun, ya malam bangun. Kalau kita nggak pernah mencoba, nggak ngerasakan enaknya. Kalau sudah mencoba ngerasakan, besok doanya agak panjang pakai wudhu, kita akan berubah dengan sendirinya pakai wudhu. Akan kita mulai dengan sholat 2 rakaat. Akan kita berubah yang tadinya tiduran dengan duduk menghadap kiblat, minta dengan penuh tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dicoba, dilakukan khususnya di malam-malam yang mulia ini di bulan Dzulhijjah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga tidak keluar daripada bulan yang penuh berkah ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dijadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.